Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan pemantauan kita untuk melihat progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A seksi khusus Glodok sampai ke arah kota. Di sini kita akan menaiki bis Transjakarta agar lebih mudah melihat aktivitas yang dilakukan di bagian dalam stasiun Glodok. Secara struktur, stasiun Glodok sendiri sudah sampai di lantai paling bawah ataupun lantai di mana ada peron ya. Di bagian atasnya ada lantai concourse yang biasanya dipergunakan untuk gate tiket, kemudian ada kawasan komersial di situ. Di dalam stasiun terdapat juga gantri-gantri kren ataupun kren-kren yang cukup besar ya, ada 3. Di sini berfungsi untuk menaik turunkan material-material yang dipergunakan dalam pembangunan. Salah satu material tersebut adalah tunnel boring machine ataupun TBM ataupun mesin bor raksasa yang dipersiapkan untuk melakukan pembuatan terowongan, baik itu ke arah stasiun kota, ujungnya di sini di stasiun Glodok, kemudian yang ke arah Mangga Besar, ujungnya di awal kita melakukan perjalanan. Stasiun kota tidak begitu jauh jaraknya dari stasiun Glodok ya, sedangkan stasiun Mangga Besar proses pengeboran ke arah selatan akan memakan waktu agak lebih lama. Stasiun Glodok sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan ya, di bagian atas di sini memang dipasang lantai-lantai baja ataupun dek baja agar dapat difungsikan untuk menaruh material ataupun juga untuk mobilitas alat-alat berat yang ada yang membantu mendukung proses pembangunan dari stasiun. Nah, jalur yang tersisa, jalur jalan dari 2 arah ini mungkin sekitar 2 lajur saja, jadi memang akan mengakibatkan kepadatan. Untuk akses ya ke dalam stasiun Glodok sendiri ada 2 di sisi barat dan ada 2 di sisi timur. Kemudian entrance kelima itu ada di bagian tengah dan terintegrasi dengan halte Transjakarta. Kurang lebih desain nanti ke depannya adalah seperti ini ya. Proses setelah selesai itu tetap ada penghijauan. Kemudian model entrance itu seperti pintu masuk yang agak lebih tinggi, ada anak tangganya ke arah dalam. Dari stasiun Glodok kita melanjutkan pemantauan di stasiun MRT Kota. Berbeda dengan stasiun kota KAI itu bernama Jakarta Kota ataupun BEOS ya. Di bagian dalam dari stasiun kota MRT Jakarta di sini pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung fokus nampaknya ke arah penggalian dari struktur stasiun di bagian bawah. Ya, karena lantai-lantai yang sudah selesai baru di concourse ya kalau tidak salah, dan masih dilanjutkan penggalian tanah di bagian bawahnya lagi yang akan menjadi lantai peron. Di bagian atas sudah terpasang dengan rangka-rangka, kemudian juga dipasang dek-dek baja ya ataupun lantai-lantai baja yang kotak-kotak ini sehingga bisa difungsikan untuk meletakkan material-material untuk para pekerja yang mobilitas, alat-alat berat dan yang lainnya. Untuk jalur transportasi kendaraan yang tersedia di Jalan Pintu Besar Selatan di sini hanya menyisakan 1 lajur saja dan khusus bagi bis Transjakarta. Nah, ini adalah truk-truk ataupun dump truck yang memang disiapkan untuk membawa tanah-tanah hasil galian di lantai paling bawah ya ataupun lantai dasar, sehingga nantinya akan menjadi sebuah ruangan yang di bagian kiri kanannya dapat dipergunakan sebagai peron. Lantai concourse nampaknya sudah selesai ya. Lantai concourse sendiri adalah sebuah lantai yang dipergunakan sebagai akses masuk awal bagi masyarakat para pengguna transportasi. Kemudian di sana ada security check dan ada area komersial serta ada gate ya. Gate yang diperlukan untuk masyarakat melakukan validasi akses sehingga bisa masuk ke area peron. Rangka-rangka baja dipersiapkan di sini untuk menaruh dari dek-dek ataupun plat-plat baja sebagai lantai. Nah, lantai-lantai begini kita bisa lihat di Jalan Tamrin yang paling banyak dan paling lebar karena di sana adalah stasiun yang paling panjang dan difungsikan juga sebagai stasiun interchange dari MRT fase 2A yang bertemu dengan MRT fase 3.
Kita sudah sampai di bagian ujung jalan pintu besar selatan yang bertemu dengan area stasiun Jakarta Kota KAI. Di bagian bawah sini nanti akan ada akses yang disiapkan ataupun entrance ya bagi masyarakat pengguna MRT Jakarta yang akan menuju ke stasiun kota di sana ataupun sebaliknya menuju ke stasiun MRT kota. Oh, namanya stasiun Jakarta Kota ya. Mungkin perlu nama yang agak lebih berbeda ya agar memudahkan mengingat di stasiun MRT kota ataupun sedang berada di stasiun KAI Jakarta Kota. Kawasan ini adalah kawasan yang sangat bersejarah ya dan merupakan area cagar budaya. Nah, di depan dari stasiun Jakarta Kota KAI sebenarnya tadinya itu adalah halte Transjakarta di bagian tengah yang ada akses ke bawah ya ke area keluar masuk di pinggir jalan. Namun saat ini area tersebut ditutup dan akan dipergunakan sebagai akses nantinya menuju ke stasiun kota MRT Jakarta. Tidak tersambung secara langsung tapi lewat plaza yang ada di bagian depan. Baik, untuk peta keseluruhan dari jaringan MRT Jakarta saat ini yaitu adalah yang fase 1 dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, kemudian di sini yang masih dikerjakan dari arah Bundaran HI, Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok tadi yang kita lewati, stasiun kota. Kemudian nanti sebenarnya akan dilanjut ke arah Mangga 2, Ancol dan ke Ancol Barat ya yang ada deponya. Kemudian untuk jalurnya sendiri sampai ke kota masih underground ataupun di bawah tanah. Sedangkan ke arah Ancol itu sudah naik ke atas atau elevated. Elevated sendiri dibuat di sekitar Mangga 2 ke arah Ancol mungkin ya pertimbangannya adalah sudah mulai dekat ke laut walaupun sebenarnya stasiun MRT kota juga dekat ke sisi utara Jakarta ataupun pinggir laut. Nah, antisipasi tentu perlu dilakukan dikarenakan yang kita ketahui adalah air laut yang mulai masuk ke area tanah yang ada di sisi utara Jakarta. Yang biru ini ya, ini adalah MRT fase 4 sebenarnya menghubungkan fase 1 dari arah Fatmawati sampai ke arah Kampung Rambutan, sebenarnya sampai ke Taman Mini. Ya kalau kita perhatikan lagi ternyata Taman Mininya bukan yang stasiun LRT Jabodebek ya, tapi memang pintu akses Taman Mini yang ada di sekitar Ceger ya. Kemudian yang hijau ini adalah jalur MRT Jakarta yang sebelumnya sudah sempat kita bahas yaitu MRT fase 3 yang menghubungkan yang utama sekali adalah Kembangan, Tomang ke arah Medan Satria Bekasi. Lanjutannya ke ujung itu sampai ke Balaraja di sisi barat dan ke Cikarang di sisi timur. Namun pekerjaannya akan dibagi dalam beberapa seksi dan difokuskan terlebih dahulu di dalam kota Jakarta. Ada bagian yang underground di bawah tanah ya dari arah Tomang sampai ke arah Sumur Batu di Cempaka Putih. Kemudian yang ke arah Cikarang di sini elevated. Nah, lokasi-lokasi stasiun juga sudah kita informasikan ya. Bagi teman-teman bisa dilihat di video-video sebelumnya On Road Indonesia. Stasiun titik temu dari dua jalur ini adalah stasiun Tamrin dan di sana akan ada 4 lantai ya, sampai ke bagian bawah dan lantai paling bawah sendiri akan dipergunakan bagi jalur MRT Jakarta fase 3 barat ke timur. Ini adalah jalan di Mangga 2 ya. Nah, ini nantinya akan punya jalur MRT Jakarta yang elevated. Hanya saja apakah akan ada di sisi utara jalan ini, di sisi kanan atau di sisi selatan kita belum tahu. Yang pasti akan crossing dengan jalur KRL KAI yang sudah ada dari arah Mangga Besar, Sawah Besar ataupun dari Pangeran Jakarta ya ke arah stasiun Jakarta Kota. Di jalan ini bila kita ingin menuju ke jalan pintu besar selatan ataupun ke arah Glodok Harmoni, maka akan melewati jalur khusus ya ke arah Pinangsia karena jalur yang di sana sudah ditutup
mengingat ada pekerjaan dari stasiun MRT Jakarta Kota, stasiun kota. Nah, kendaraan-kendaraan akan berbelok ke arah selatan atau ke kiri. Di sini nanti akan bertemu dengan Glodok ya, gedung Harko Glodok, dan masuk ke jalan Hayam Wuruk lebih tepatnya. Sedangkan yang dari arah selatan untuk menuju ke kota yaitu akan melewati jalan Glodok Pancoran. Di sana juga sudah satu arah ya. Dan sudah dibuat juga trotoar barunya, walaupun memang saat ini yang kita perhatikan trotoar yang sudah selesai banyak juga yang dipergunakan untuk hal yang tidak semestinya, apakah itu berjualan ataupun parkir. Baik, jadi kita akan menuju ke arah stasiun MRT Glodok kembali ke Jalan Hayam Wuruk. Kita akan melewati jalur ini, Pinangsia ya, nanti di ujung sana akan ketemu dengan Harko Glodok lagi. Lalu kita akan berbelok ke kanan. Hal yang kita perhatikan di sini memang jalannya mulus ya. Sudah lumayan bagus ini. Hanya saja kabel udara cukup semrawut. Nah, ini mudah-mudahan masuk dalam penataan dari kabel udara yang ada di Jakarta agar semuanya dapat masuk ke dalam tanah dan menjadi rapi. Kawasan ini juga sama masuk dalam cagar budaya Pemprov DKI ya, dan memang ada bangunan-bangunan yang direstorasi ya. Walaupun kita lihat banyak juga bangunan-bangunan yang terabaikan, dalam hal ini bangunan-bangunan tua. Kita sudah sampai di sisi Glodok Plaza, dan di sini ada penyeberangan ya, Sky Bridge ya. Di situ juga ada kawasan komersial di bagian atas. Hal yang menarik kita lihat di sini adalah parkir ya. Jadi pinggiran dari pembatas jalan dipakai oleh kendaraan roda 2 parkir, walaupun tidak ada petunjuk parkir di sana. Nah, ini sebenarnya ada saluran di bagian bawah ya. Kalau kita lihat ada manhole, dan kabel udaranya nampaknya di sini juga sudah mulai rapi. Semoga yang tadi di bagian area Pinangsia juga dapat lebih rapi. Kita kembali ke sisi stasiun MRT Glodok yang masih dikerjakan. Jadi terdapat 3 kren di bagian kanan kita ini atau di bagian tengah yang nantinya akan terintegrasi pintu keluar masuknya dengan halte Transjakarta. Apakah menggunakan halte Transjakarta yang barusan ya, yang ada di depan Glodok Plaza itu, atau di sini ada yang baru, kita belum tahu. Yang jelas halte yang lama sudah dibongkar full ya, di sana di sekitar jembatan penyeberangan orang, dan areanya dipakai khusus untuk konstruksi. Ada satu silo tabung yang ada di bagian tengah. Arus lalu lintas rekayasa dibuat seperti ini ya, yang di sisi Jalan Gajah Mada di sana ke Jalan Pintu Besar itu memang benar-benar sempit lajurnya, sedangkan yang di sisi kita lewati Hayam Wuruk masih cukup lebar. Jadi bagi sahabat kami yang melewati sisi Gajah Mada ya, mungkin kalau sangat padat dapat mencari jalur lainnya agar lebih lancar. MRT fase 2A yang khusus sampai ke stasiun MRT kota tadi itu direncanakan akan selesai ya di tahun 2029. Dari arah sebaliknya kita akan melihat stasiun MRT kota di sini. Ya, ada ruangan-ruangan yang sudah selesai di bagian bawah. Ya, yang kita lihat nih, ini adalah area concourse. Kemudian di bagian bawahnya lagi itu untuk pekerjaan penggalian lantai dasar sekali, yaitu lantai yang dipergunakan untuk peron. Nanti kalau sudah selesai, rangka-rangka baja ini akan dibuka ya di bagian atas. Kemudian akan ada penghijauan dan penutupan, lebih tepatnya baru ada penghijauan. Nah, ini lower concourse ya mungkin namanya.
1, 2, 3, ada 5 dump truck yang disiagakan di sini. Jadi pada saat si ekskavator clamshell, ya ekskavatornya modelnya begitu, jadi kayak jepitan, mengambil tanah di bagian dalam, mengeluarkannya dan menaruh ke dalam truk ya, ataupun di loading, truknya membawa keluar sehingga ruangannya menjadi kosong. Gedung-gedung yang ada di pinggir kiri kanan dari jalan ini atau sisi timur dan barat, ada yang sudah tidak dipakai ya, yang kalau kita lihat seperti itu, ada yang masih. Nah, sebagian ruko-rukonya ada yang sudah cukup tua, sebagian ada yang direstorasi. Beberapa bagian dari stasiun ini masih ada yang dibuka karena tadi proses penggalian ya, mungkin akan dipindah-pindah nantinya pembukaannya nih, sesuai dengan kebutuhan untuk menggali. Selain bis Transjakarta yang masih bisa lewat di sini adalah penghuni dari ruko-ruko ataupun gedung-gedung yang ada di sekitar sini nih. Baik, kita akan nantikan pekerjaan pengoboran karena itu cukup penting untuk bisa menembuskan dari stasiun MRT Glodok sampai kota yang ada di sini yang berjarak kurang lebih mungkin 150 meter ya. Dilanjutkan pengoboran ke arah Mangga Besar. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.